Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisel Nadia Julia, nomor absen 17. Di sini kita akan belajar mengenai switch. Yang pertama kita akan belajar ARP table. Jadi ARP adalah address transmission protocol, yang artinya adalah mencari sebuah alamat MAC atau mencari MAC address-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan dua isi. Lalu kita hubungkan. Nah, ambil memang saya akan mengubah nama visinya menjadi visi 1 dan visi 2. Setelah itu kita akan konfigurasi ID-nya. Misalnya visi 1 dengan ID 192.168.1.1 dan visi 2 192.168.1.2. Lalu kita akan masukkan ID-nya ke masing-masing visi. Ke desktop, ID configuration lalu kita masukkan. Contact mask-nya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu visi 2 192.168.1.2. Untuk contact mask-nya sekian aja ya teman-teman. Nah, setelah konfigurasi IP, kita akan mengamati paket-paket tersebut terkirim ya teman-teman. Kita akan masuk ke simulation. Pada simulation kita akan mengamati bagaimana paket-paket tersebut terkirim. Misalnya visi 1 akan mengirimkan pesan atau berkomunikasi dengan visi 2. Nah, tapi visi 1 tidak mengetahui MAC address-nya dari visi 2 itu berapa. Jadi kita klik ARP ini. Di sini visi 1 mengirimkan MAC address-nya FFFF, yaitu untuk semua device yang terhubung pada visi 1. Jadi kan kita belum mengetahui 1.2 itu MAC address-nya berapa. Nah, jadi dikirimkannya FFFF itu ya teman-teman. Untuk 00.F950.4E0 itu adalah MAC address-nya dari visi 1 ya teman-teman. Kita akan masuk ke visi 1. Lalu ketikkan IP config all. Nah, di sini terbukti bahwa ini adalah MAC address-nya dari visi 1 ya teman-teman. Lalu kita next. Dari visi 1 mengirimkan ARP ke visi 2. Nah, di sini bisa kita lihat 00.1.4.85.880C adalah MAC address dari visi 2 ya teman-teman. Untuk itu, visi 1 akan bertanya kepada visi 2, apakah kamu dengan IP 1.2? Dan IP-nya setelah membalas akan menjawab, ya, saya dengan IP 1.2. Kalau tahu IP address dan MAC address-nya, kita next ya teman-teman. Setelah tahu MAC address-nya, barulah dikirimkan IC MB-nya ya teman-teman, atau bisa juga disebut dengan ping. Setelah membalas atau berkenalan, visi 1 akan mengirimkan paket ping ke visi 2. Dengan visi 2 menerimanya, lalu kita next lagi untuk visi 2 mengembalikan ke visi 1. Begitulah ARP terbentuk ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di visi 1 di command prompt. Kita ketikkan ARP bisa dilihat ini adalah IP address dan MAC address-nya dari visi 2 ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita ke visi 2, lalu ketikkan IP config all. Nah, terbukti ya teman-teman bahwa ini adalah IP address dan MAC address-nya dari visi 2. Ini untuk penjelasan ARP table terbentuk. Selanjutnya kita akan ke pembahasan berikutnya.
Nah, di sini kita akan belajar membuat topologi 3 PC dan 1 switch ya teman-teman. Kita akan coba mengamati ARP table menggunakan switch. Langsung saja kita tambahkan PC lagi, lalu switch. Oke, kita hapus adminnya. Kita delete saja. Lalu kita hubungkan dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, dan PC 3 ke switch. Kita akan menggunakan IP PC 3 ya teman-teman. Di sini IP-nya 192.168.1.3. Lalu kita akan konfigurasi pada PC 3. Pada desktop IP configuration, masukkan IP-nya. Ya, untuk subnet masnya sama ya teman-teman. Lalu kita ke PC 1, ke command prompt, lalu ketikkan ARP -A. Nah, di sini tidak ditemukan ya teman-teman. Kita ke PC 2, sama seperti yang tadi, kita ketikkan ARP -A. Nah, di sini juga tidak ditemukan ya teman-teman. Lalu kita ke PC 3, ketikkan ARP -A. Nah, di sini juga tidak ditemukan ya teman-teman. Kita akan mengamati bagaimana ARP terbentuk dengan switch ya teman-teman. Langsung saja kita ke simulation. Misalnya PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2. Pada PC 1 dan PC 2 sudah mengirimkan ICMP ya teman-teman. Yang artinya sudah berkenalan atau sudah berkomunikasi. Nah, lalu kita publish atau view it. Kita ke PC 1, command prompt, kita ketikkan ARP -A. Nah, di sini ada ya teman-teman. Untuk menghapusnya kita ketikkan ARP -D. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke PC 2. Kita ketikkan ARP -A. Nah, di sini juga masih ada. Lalu kita akan menghapusnya ARP -D. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Hapus saja ya teman-teman. Kita akan mulai dari awal. PC 1 akan ingin mengirim pesan ke PC 2. Nah, di sini terlihat bahwa belum perkenalan ya teman-teman. ARP tersebut akan dimasukkan pada switch. Nah, di switch diterima, lalu akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3 ya teman-teman. Nah, switch ini bertanya, apakah kamu dengan IP 1.2? Lalu kita next. Nah, di PC 3 ini tidak menjawab ya teman-teman, karena bukan dengan IP 1.2 ya teman-teman. Jadi di sini ada tanda silang. Lalu PC 2 akan membalas ke switch lagi. Nah, di switch akan dikirimkan kembali ke PC 1. Komunikasi MAC tersebut sudah masuk ke ARP ini ya teman-teman. Jadi, setelah komunikasi, setelah mengetahui IP address atau MAC address-nya, PC ini akan mengirimkan ICMP pada atau ke PC 2. Kita coba. Nah, PC 1 mengirimkan ke switch, lalu di switch akan mengirimkan ke PC 2. Setelah membalas, PC 2 akan mengirimkan kembali ke switch. Nah, dari switch akan mengembalikan ke PC 1. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk bagaimana ARP terbentuk dengan switch dan 3 PC. Di sini kita bisa cek ke PC 1, command prompt,
lalu ketikkan ARP. Nah, di sini PC1 sudah berkomunikasi dengan PC2 ya teman-teman. Di sini kita buat. Lalu kita akan coba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP karena belum berkomunikasi atau belum berkenalan ya teman-teman. Nah, ini PC1 akan mengirimkan ke switch. Nah, di switch ini, switch akan bertanya, apa kamu dengan IP 1.3? Nah, pada PC 2 ini menolak karena bukan IP 1.3 ya teman-teman. Kita akan mengirimkan kembali ke switch. Nah, dari switch akan dikembalikan ke PC1. Mengetahui IP address dan MAC addressnya, di sini akan dikirimkan ICMP-nya ya teman-teman. Lalu PC1 akan mengirimkan ke switch. Dari switch akan ke PC3. Nah, setelah di PC3 diterima, lalu akan dikembalikan lagi ke switch. Lalu di switch akan dikembalikan lagi ke PC1. Di sini bisa kita lihat teman-teman sudah successful. Nah, di sini kita bisa cek kepada PC1 command prompt. Kita ketikkan RP A. Nah, di PC1 ini bisa kita lihat bahwa sudah berkomunikasi dengan PC2 dan PC3 ya teman-teman. Kita akan mencoba juga PC3. Command prompt ketikkan RP A. Nah, di sini di PC3 sudah berkomunikasi dengan PC1 ya teman-teman. Itu adalah bagaimana ARP terbentuk dengan dia teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar broadcast domain. Jadi broadcast domain yaitu mengirimkan ke semua device yang terhubung. Misal di sini ada PC1, PC2 dan PC3. Nah, misal PC1 akan berkomunikasi dengan PC3. Nah, nanti PC1 ini akan mengirimkan paket ARP ke switch, dan di switch akan mengirimkan ke semua device, ke PC2 dan PC3. Jika broadcast domain ini mengirimkan ke semua device yang terhubung, lalu di PC3 ini nanti akan menerima paketnya. Nah, lalu PC3 ini akan mengembalikan ke switch, dan di switch akan dikembalikan lagi ke PC1. Berkomunikasi atau mengetahui IP dan MAC address-nya, PC1 akan mengirimkan paket ICMP ke switch, dan di switch akan mengirimkan ke PC3. Setelah menerimanya, PC3 akan mengembalikan ke switch dan dikembalikan lagi ke PC1. Kalau berhasil, kita akan melihatnya seperti ini ya teman-teman. Inilah yang dinamakan broadcast domain. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.